Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Doa Bunda Mebel Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit teori tentang pembuatan almari agar hasilnya presisi dan lurus, dan mulai dari cara penyambungan papan. Karena almari ini terbuat dari papan, jadi kita harus menyambung. Ini cukup dengan 3 papan, karena papan ini selebar kurang lebih 20 dan 17 cm. Jadi kalau kedalaman almari 50 cm, ini cukup menggunakan 3 papan. Dalam almari ini dalam menyambungnya saya menggunakan sistem skrup dengan cara mencowak menggunakan mesin router strike blade ya, selebar 1 cm untuk kedalaman menyesuaikan tebal papan, dan saya skrup menggunakan skrup sepanjang 1,5 dim atau 1,5 inci. Tapi cara menempatkan skrup atau dalam kita mencowak ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi penempatannya agar kita tidak menutup lagi lubang cowakan ini. Kalau kita ditutup kan jelek di lubang-lubang. Di sini saya dalam mencowaknya ini saya bagi dulu. Almari ini terdiri dari 4 hambalan atau 4 rak-rakan. Jadi di sini skrup saya letakkan di tempat yang akan ditempati oleh hambalan. Ya, akhirnya nanti ini bisa tertutup dengan hambalan. Saya kasih penyangga dulu, kayu ukuran 1x3 begini. Jadi lubang skrup ini nanti tertutup oleh hambalan, dan hambalan saya tempatkan di atasnya penyangga ini. Jadi kita tidak usah repot-repot menutup lubang cowakan skrup ini. Ini harus betul-betul diperhatikan agar hasilnya lebih rapi. Kemudian yang kedua, di waktu kita membuat almari, karena bahan dari papan bukan dari triplek, kita menemui papan yang melengkung seperti ini. Ini sebetulnya juga melengkung, kalau di garis lurus ini melengkung. Bagian tengah ini kalau bisa yang pinggir ini diusahakan yang lurus, tapi kalau tidak ada yang lurus, sebaiknya melengkungnya biasanya saya masukkan ke dalam begini, nanti agar lurus dikasih hambalan dan bisa tertekan ke luar. Dan ini yang tengah ini nampak melengkung, tidak lurus kedua papan ini. Untuk mengaturnya ini saya buat pengunci dulu dari reng ini. Ini saya ukur di sini. Ini saya garis, nah, seperti ini. Saya kasih tanda ini. Tengah juga saya kasih tanda. Kemudian saya kasih paku.
Ini saya buat mengunci bagian tengah. Ini nanti saya kasih pengunci 2 reng agar hasilnya lebih lurus. Kalau kayunya papan yang ini bengkoknya parah ya dikasih 3 malah lebih bagus. Kayu pengunci ini bisa kita lepas setelah dipasang hambalan. Di waktu menggaris jangan sampai geser. Kalau mau di sini kasih paku dulu untuk mengunci biar nggak geser, malah lebih bagus. Lalu saya tambahkan lagi cara merangkai atau merakit ya. Seandainya kita mempunyai papan yang kesemuanya melengkung. Seperti itu tadi kan almari terdiri dari 3 pintu.
Jadi bahan penyekat tengah berjumlah 4, yang 2 pinggir dan 2 berada di tengah. Seandainya kita mempunyai 4 calon penyekat ini melengkung semua seperti ini. Nah, ini 4 papan yang melengkung. Ini cara memasangnya. Ini menurut teori saya begini. Yang pinggir ini saya melengkungnya saya taruh di dalam, kemudian sini juga ke dalam melengkungnya, dan ini kedua dan ketiga ini juga melengkungnya ke dalam. Nanti bila kita kasih pengunci yang ukurannya sama dengan ini, titik ini dikasih di tengah sini, maka bisa sama, tidak bengkok. Ini tertekan keluar dan sini keluar, sini juga keluar. Seandainya ini menurut saya perakitan yang bagus, yang benar. Kalau kita salah merakitnya, maka lemari kita jadi bengkok. Seperti ini contohnya. Ini anggap saja kerangka lemari. Ini melengkungnya ke sini, kemudian yang sini melengkungkan ke sini. Begini. Ini nggak bisa lurus, walaupun tengah sudah kita kasih pengunci. Semoga teman-teman bisa memahami trik dari saya ini. Jadi kalau pemasangannya begini salah, yang benar yang ini. Dengan demikian maka kayu yang bagian tengah ini nampak lurus. Ya, akhirnya saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman tukang kayu pemula. Terima kasih. Apabila serasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, dan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan bagikan pada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.